Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua sehat dalam lindungan Tuhan. Boleh sama-sama kita buka dalam Ulangan 6 ayat 4-5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, karena Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami rindu untuk memuji-Mu Tuhan. Kami rindu diam dalam rumah-Mu Bapa. Sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku, dan ku takkan berpaling dari jalan
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Sungguh indah kasih dalam hidup kami. Di pagi hari ini Bapa, kami telah memasuki hari yang ke-8 bulan Maret tahun 2023. Tuhan, kami percaya sungguh saat ini kami semua dalam keadaan yang baik. Kami masih sehat, kami masih kuat, kami boleh bertemu dalam acara saat teduh. Kami percaya itulah anugerah Tuhan yang sungguh nyata bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, sebelum kami melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu, kami rindu untuk terus belajar firman Tuhan. Karena kami percaya sungguh Tuhan firman-Mu kekuatan bagi kami, penolong, pengharapan bagi kami. Bapa terima kasih bagi hamba-Mu yang terbatas ini Engkau urapi dengan hikmat-Mu, dengan Roh Kudus-Mu. Dan saudara-saudara kami, jemaat yang menyaksikan acara ini baik yang ada di Luwuk maupun di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara kami, simpatisan kami yang terus menyaksikan acara saat teduh di pagi hari ini, Tuhan buka hati pikiran kami, lawat kami semua, sehingga firman-Mu yang kami baca dan renungkan di pagi hari ini akan terus menolong kami, menuntun perjalanan kehidupan kami, sehingga dalam situasi apapun yang kami hadapi, kami tahu kami punya Tuhan, Tuhan kekuatan bagi kami, Tuhan penolong bagi kami, Tuhan sumber hidup kami, Tuhan pengharapan bagi kami. Terpuji nama-Mu, kami mengucap syukur dan penuh sukacita kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, keluarga HCC yang diberkati Tuhan, jemaat yang ada di Luwuk maupun yang ada di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan acara saat teduh di pagi hari ini. Simpatisan kami dimanapun berada yang terus mengikuti acara saat teduh dari HCC Luwuk yang merasa diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita bersyukur di pagi hari ini kita telah berada di hari yang ke-8 bulan Maret tahun 2023. Kita semua bersyukur, kita semua masih dalam keadaan yang baik, kita sehat, kita masih kuat. Kita syukuri itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan akan terus menguatkan kita, menjadi penolong bahkan pengharapan bagi kita di saat kita menghadapi situasi dunia yang tidak pasti ini, yang berubah-ubah dengan bermacam keadaan. Nah saudara, hanya dalam firman Tuhanlah ada kekuatan bagi kita. Firman Tuhan akan menjadi penolong, pengharapan bagi kita. Mari kita akan baca satu ayat firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 8, berkata Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah saudara kasih dalam Tuhan, saya mengangkat tema di pagi hari ini, kuasanya yang tidak berubah. Pada minggu pertama di bulan Maret kita sudah belajar dari tema khotbah yang disampaikan oleh Pak Gembala, yaitu bagaimana kita melawan rasa takut, bagaimana kita bebas dari takut, bagaimana kita dapat mengalahkan rasa takut. Nah minggu kedua ini tema diangkat bagaimana kita mengatasi kekhawatiran, bagaimana kita bebas dari kekhawatiran, dari kekhawatiran dengan situasi yang ada di dunia yang sedang terjadi saat ini. Nah saudara-saudara, dikatakan bahwa Yesus itu tetap sama, baik dulu kala, sekarang, hari ini dan sampai selama-lamanya, tidak akan pernah berubah. Yesus tidak akan berubah. Kasih Tuhan tidak akan pernah berubah untuk terus menolong kita sehingga kita dapat mengatasi kekhawatiran, bahkan ketakutan. Kita akan bebas dari kekhawatiran, dari ketakutan. Kenapa? Karena kita harus percaya bahwa dalam situasi apapun, dalam situasi yang sedang tergoncang sekalipun, kita percaya bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Yesus dikatakan adalah Dia Allah Immanuel yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Kuasa dan kasih-Nya tidak akan pernah berubah. Nah saudara-saudara, dalam situasi yang sedang terjadi saat ini, kadangkala situasi dunia ini membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita bimbang. Kita harus seperti apa, kita harus bagaimana. Dikatakan bahwa saudara-saudara,
Yesus itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita dalam situasi apapun. Yesus tidak akan pernah berubah. Nah saudara-saudara, dia katakan bahwa Yesus itu tidak pernah berubah, tetap sama. Baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Artinya dari dulu kala sampai sekarang, sampai selama-lamanya, dia tidak akan pernah berubah. Saudara-saudara, bahwa di dalam Alkitab terlalu banyak contoh ya yang kita lihat. Bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego ya diperhadapkan dengan satu masalah yang sangat besar. Mengapa mereka tidak takut ya? Karena mereka percaya Tuhan itu ada bersama dengan mereka. Pada saat mereka dimasukkan ke dalam dapur api, Tuhan yang menyertai mereka di dalam dapur api. Tuhan yang melindungi mereka di dalam dapur api sehingga mereka tidak terbakar. Itulah Tuhan Yesus yang kita percaya sampai hari ini. Nah saudara, apa yang kita khawatirkan hari ini? Percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dalam situasi apapun, baik dalam keadaan kita baik-baik saja, tiba-tiba sesuatu goncangan terjadi, kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego dalam mereka keadaan baik-baik, mereka bekerja setia, melaksanakan tugas tanggung jawab mereka yang dipercayakan oleh raja. Tiba-tiba ada satu masalah, saudara-saudara, ada aturan ya, yang mengharuskan mereka harus menyembah patung. Tapi saudara-saudara, mereka tidak mau menyembah patung karena mereka fokus kepada Tuhan Allah yang mereka percayai. Bagaimana Tuhan melindungi mereka dalam dapur api? Itulah Tuhan yang dapat melindungi kita sampai saat ini. Dalam situasi apapun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah saudara-saudara, bagaimana Daniel diperhadapkan persoalan, dia dibuang ke gua singa, saudara-saudara. Nah, kenapa Daniel tidak takut? Karena dia percaya Tuhan itu ada. Tuhan sanggup menolong dia. Apakah Daniel tidak dibuang di gua singa? Tetap saja di bawah gua singa. Tetapi yang menemani Daniel di gua singa, yang menyertai Daniel, yang mengatup mulut singa-singa sehingga tidak makan Daniel, itulah Yesus yang ada dalam hidup kita. Itulah Tuhan yang kita percaya hari ini. Saudara-saudara, bagaimana Tuhan ya, mengangkat Yusuf setelah dia dijual menjadi budak oleh saudara-saudaranya, diangkat dari sumur kosong. Nah saudara, Yusuf menjadi pemimpin besar di Mesir. Tuhan yang menolong Yusuf, yang melepaskan Yusuf dari semua masalah yang dihadapi. Tuhan yang mengangkat Yusuf menjadi pemimpin besar di Mesir. Itulah Tuhan yang kita percaya hari ini. Jadi saudara-saudara, jangan kita khawatir. Walaupun kata orang dunia akan berubah, masalah akan terjadi, kegoncangan akan terjadi, masih akan terjadi bencana alam. Tapi harus kita percaya bahwa Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Nah saudara-saudara, bagaimana kita mengatasi kekhawatiran? Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 5. Dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Artinya saudara-saudara, dalam situasi apapun yang terjadi, mungkin saat kita sedang baik-baik, mungkin kita dalam pergumulan, dalam masalah besar, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengatur hidup kita, bukan kita yang atur Tuhan. Karena Tuhan akan mengerjakan bagi hidup kita apa yang Dia pandang baik. Dia akan kerjakan bagi hidup kita apa yang Tuhan pandang terbaik bagi kita. Itu yang pertama saudara-saudara. Mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Berharap, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Berharap artinya kita tidak putus pengharapan. Sesuatu yang baik masih akan terjadi. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Itu yang pertama saudara-saudara. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah terlambat menolong kita. Dia akan bertindak pada waktunya. Bagaimana Tuhan melepaskan murid-murid dari ketakutan, ditimbus oleh air dan gelombang, saudara-saudara. Hanya sekejap saja Tuhan membuat danau itu menjadi teduh. Nah saudara, dalam kehidupan kita banyak kali sering terjadi dalam keadaan yang baik-baik pun, tapi sekonyong-konyong tiba-tiba terjadi sesuatu itu yang membuat kita khawatir. Atau ada berita-berita di media sosial yang mengatakan dunia ini akan seperti ini, akan terjadi seperti ini. Saudara, jangan kita khawatir. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya pengharapan dalam Tuhan. Yang kedua, di dalam Roma 8:28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan
Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah saudara, yang kedua, kita harus percaya ya. Dalam hal kita baik-baik saja, dalam hal terjadi kegoncangan, dalam hal kita baik-baik saja, dalam hal ada masalah pergumulan yang tiba-tiba terjadi, kita harus percaya Tuhan ada di sana. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ambil alih masalah kita, Dia pikul beban kita. Dia berjanji saudara-saudara ya. Dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja. Nah saudara, mungkin kita di kantor ya, ada dalam tekanan. Mungkin kita ada yang sedang dipromosi. Nah saudara harus percaya, semua itu arah Tuhan, semua itu karya Tuhan yang dikerjakan dalam kehidupan kita. Untuk apa saudara-saudara? Dikatakan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bagi kita yang mengasihi Tuhan, yaitu mereka yang terpanggil. Kita ini melayani Tuhan bukan karena dipanggil, saudara-saudara, tapi terpanggil. Kita punya panggilan untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu, kerjakan tanggung jawab yang masih dipercayakan. Jangan khawatir, jangan kekhawatiran akan membelenggu kehidupan kita. Kekhawatiran karena ada masalah terjadi membelenggu iman kita. Nah saudara-saudara, Tuhan berkata turut bekerja ya. Di saat kita sakit yang belum kunjung sembuh, saudara-saudara, masalah apa yang terjadi, Tuhan turut bekerja. Tuhan turut merasakan apa yang kita alami. Karena itu janji Tuhan, saudara-saudara. Mari kita percaya Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Bagaimana Dia menolong Daud mengalahkan Goliat, itulah Yesus yang sanggup menolong kita pada hari ini. Itu pribadi yang sama, yang kuasa dan kasih-Nya tidak akan pernah berubah. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu yang kedua, mari kita percaya bahwa Allah itu selalu hadir dalam berbagai musim hidup kita. Dalam segala musim hidup kita, Tuhan itu hadir mengambil perannya untuk mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Yang ketiga, mari kita lihat di Wahyu 22:13 dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Nah saudara, Tuhan dari dulu adalah Dia, sekarang adalah Dia, dan sampai selama-lamanya adalah Dia. Yesus, satu pribadi yang sanggup menolong kita, menyertai kehidupan kita, dan janjinya tidak akan pernah berubah, baik dulu, hari ini, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, apa masalah kita hari ini? Saya percaya, kita semua orang percaya, bahkan jemaat di gereja ini, di rumah ini, pengurus, kita sebagai pengurus yang di rumah ini, punya persoalan masing-masing, punya masalah pergumulan kita, walaupun berbeda-beda, tapi kita harus percaya bahwa yang Tuhan izinkan terjadi tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar pada saat kita menghadapi persoalan, sehingga kita sanggup menanggungnya. Nah saudara, apa pergumulan kita hari ini? Apa yang perlu kita khawatirkan? Banyak saudara-saudara, tetapi kita harus percaya, melenyapkan kekhawatiran. Yang pertama tadi saudara-saudara, mari kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mengatur hidup kita, bukan kita yang atur-atur Tuhan. Dan Tuhan akan selalu ada dalam setiap musim hidup kita. Yang terakhir saudara-saudara, 1 Yohanes 4:18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Nah saudara-saudara, ketika kita hidup sungguh-sungguh ya, mengerti kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, Tuhan berjanji kita akan dilenyapkan dari rasa takut. Kita akan dibebaskan dari kekhawatiran, dibebaskan dari ketakutan, dibebaskan dari kekhawatiran. Karena situasi dunia ini yang kadang-kala belenggu iman percaya kita. Nah saudara, di dalam kasih dikatakan tidak ada ketakutan. Kasih melenyapkan ketakutan. Allah adalah kasih, Dia mengasihi kita. Oleh sebab itu mari kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama kita. Yang tentu saja kita mulai dalam keluarga, rumah tangga kita. Suami mengasihi istri, mengasihi suami, orang tua mengasihi anak-anak. Percayalah, kasih Allah ada dalam kehidupan kita, sehingga tidak akan ada kekhawatiran mempengaruhi iman percaya kita, mempengaruhi kita ikut Tuhan. Karena Allah itu ada dalam hidup kita. Allah mengasihi kita.
Dia adalah Yesus yang tidak akan pernah berubah, baik dari dulu kala, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia adalah Yesus yang sudah menyatakan kuasanya pada tokoh-tokoh Alkitab yang begitu banyak. Bagaimana Yesus menolong janda di Sarfat yang dalam kekurangan, dalam situasi yang sulit. Tuhan datang menolong janda di Sarfat sehingga tidak berkekurangan sampai 3 tahun 6 bulan tidak ada hujan di Israel waktu itu. Dia memberi makan hamba Tuhan Elia bersama keluarganya. Saudara-saudara, itulah Yesus yang kita percaya hari ini. Kadang-kala kita menyanyi, saya percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Tapi ketika ada masalah, kita khawatir. Ada masalah, kita takut. Nah, saudara-saudara, kasih melenyapkan ketakutan. Allah adalah kasih. Tuhan mengasihi kita. Maka marilah kita mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati kita mengasihi sesama kita. Maka percayalah, boleh ada masalah yang selalu datang, tetapi kekhawatiran tidak akan membelenggu iman percaya kita. Karena kita percaya punya satu pribadi, yaitu Yesus yang kasih dan kuasanya tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama. Dia Allah yang mengasihi kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur di pagi hari ini. Kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Kami belajar untuk kami tidak khawatir dengan situasi, dengan masalah yang terjadi. Karena kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang tidak akan pernah berubah. Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan sungguh hadir dalam kehidupan kami. Hadir dalam segala persoalan, dalam setiap musim hidup kami. Tuhan hadir. Tuhan ajar kami untuk percaya bahwa Engkau dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Yesus, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kasih-Mu nyata bagi kehidupan kami. Kasih Tuhan dalam hidup kami melenyapkan ketakutan, melenyapkan kekhawatiran. Kasih Tuhan membangun iman percaya kami. Untuk kami kuat dalam segala situasi hidup. Karena kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami. Terpuji nama-Mu. Maupun saudara-saudara kami sekarang acara ini, berkati hidup mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, pergumulan apapun yang kami hadapi, Tuhan ambil alih. Terpuji nama-Mu dengan penuh sukacita. Kami bersyukur menyambut hari ini dan kami beraktivitas sepanjang hari ini dalam penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.